Untuk para hadirin sekalian, kami harap untuk tenang, acara akan segera dimulai. فضيلة المحترم الشيخ أحمد مصطفى صبحي الأزهري المحترم مدير معهد محمدية بندر رؤساء الولاية المحمدية يوجياكرتا رؤساء المنطقة المحمدية بندر رؤساء الوزارات الشؤون الدينية لمنطقة بندر رؤساء الفتوى المحمدية رؤساء الفتوى عائشة رؤساء المدرسة الثانوية محمدية رئيس المدرسة العالية محمدية والمحترمون الأساتذة والأستاذ بمعهد محمدية بندر ويا أيها الطلاب المحبوب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا دائما نحمد الله تعالى الذي أنعم علينا حتى نستطيع أن نجتمع في هذه القاعة الطيبة بمناسبة دورة العلوم القرآن والقراءة مع الشيخ أحمد مصطفى صبحي الأزهري صلوات الله وسلامه على رسوله المصطفى محمد بن عبد الله المبعوث قدوة وأسوة ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فإنه لمن دواعي سرورنا أن نكتحل أعيننا برؤية فضيلتكم الشيخ أحمد مصطفى صبحي الأزهري وسالة الطيور في رحاب معهد محمدية بلاد، فقد صرفتم حفلنا هذا وزانت الأوقات بنوركم.
والآن هيا بنا نفتتح برنامجنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج التالي قراءات آيات من القرآن الكريم، ستتلوها أختنا باتريسيا كساني في رواية إمام ورش، فليتفضلي مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la raqabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamman thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaykum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. البرنامج التالي تنشيط الوطني لجمهورية إندونيسيا ومارس محمدية، ويليها تنشيط الوطني لجمهورية مصر العربي. الرجاء على السادة الحضور التكرم بالوقوف.
الرجاء على سادة الحضور التكرم بالجلوس. والآن مع كلمات الترحيبية من رئيس معهد محمدية بلغة التي سيلقيها نيابة عنه سعادة الأستاذ كميل الماجستير للتربية، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fadilul Syekh Ahmad Subhi yang kami hormati, Bapak dari yang dari Kemenag Bupati, saya pribadi, Ustaz Dr. Ridwan Propoli dari PWM, Bapak-bapak dan yang menulis kita di Kemenag Khalifah, dari SMA Muhammadiyah, dari Ibu Isna dari SMP Muhammadiyah, dari PCA, dan Bapak Ibu peserta undangan yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salah satu agenda kita, yaitu daurah Al-Quran wal Qiraat untuk yang ketiga kalinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat dan para pengusaha. Bapak Ibu hadirin dan para santri yang saya hormati, yang pertama saya minta izin Bapak Direktur tidak bisa hadir karena kebetulan 3 hari ini sedang ada pelatihan Direktur Indonesia di UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sehingga pada hari ini tidak bisa hadir. Kemudian yang selanjutnya kami ucapkan selamat datang, marhaban ahlan khususan ila Syekh Subhi Ahmad Subhi Al-Misri, dan kepada bapak-bapak dari Kemenag dan PWM serta undangan yang lainnya. Terima kasih sudah menghadiri acara pembukaan daurah Quran wal Qiraat pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian yang selanjutnya kami juga mohon maaf barangkali ada satu dan lain hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin para undangan khususnya. Bapak Ibu saya hormati, perlu kami laporkan bahwa santri kami ini pada Bapak dari Kemenag, santri kami saat ini ada 269 putra putri baik SMP maupun SMA. Kemudian daurah yang ini adalah daurah yang ketiga kalinya, insya Allah akan diikuti oleh 100 santri dan 20 ustadz yang pada kesempatan hari ini akan ada mengikuti. Yang pertama adalah
riwayat Imam Syu'bah. Kemudian yang kedua adalah riwayat Imam Maros. Kemudian yang ketiga adalah riwayat Imam Ashab Sirah. Kemudian perlu kami sampaikan juga, ini adalah kegiatan rutin untuk tahunan kami. Insya Allah nanti ya ada kayak tanpa ayat atau tanpa kawan. Insya Allah ini tahun ketiga, kemudian insya Allah di tahun depan adalah tahun yang keempat. Insya Allah di terakhir kita bersama dengan Syekh Ahmad Sufi dari Mesir. Oleh karena itu, para hadirin kepada para santri, silakan kalian gunakan waktunya dengan baik, bisa berkalafi dengan beliau, dan insya Allah juga pada kesempatan kali ini akan ada daurah Rihlatul Quran ya, untuk semua para santri putra maupun putri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمات الترحيبية التالية من رئيس الولايات محمد يوجياكرتا التي سيلقيها سعادة الأستاذ الدكتور رضوان الفرقاني الماجستير للتربية، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ila Syekhul Al-Kiram Syekh Ahmad Mustafa Sufi Al-Azhari wa ila jami'i buyuk jamil asatid wa jamil tulab rahimahumullah. Ismahuli fi hadal yawm sa'ubaligukum khitobah al-qasirah iftitahi hadis dawrah walakin tafsilan liman lakum sa'ubaligukum bilughah al-Indonesia. Segenap tamu undangan yang saya hormati, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, pimpinan cabang Muhammadiyah dan keluarga besar Muhammadiyah cabang Pleret, segenap Forkopim Kapanewon Pleret yang kami hormati, mohon maaf Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang kali ini diwakili Kasih Kontren yang kami hormati rahimahullah, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur sekali pagi hari ini kita dipertemukan di dalam satu forum yang mulia, karena kita akan memulai sebuah aktivitas yang sangat mulia. Kita sebut daurah Al-Quran, dan menurut Mudirul Madrasah sudah yang ketiga kalinya tahun ini bersama Syekh Ahmad Mustafa Sufi Al-Azhari dari Universitas Al-Azhar, yang mungkin juga akan menjadi mimpi para santri semua bisa melanjutkan sekolah di Azhar. Mohon kita Sa'inna
lidukuli ila jami'al majas. Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu mutlak, la raiba fihi, dan menjadi petunjuk kehidupan kita yang membedakan mana yang salah dan mana yang benar, yang membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan kita disuruh untuk memilih yang benar dan yang baik. Maka bersahabat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita sehari-hari, merupakan sebuah keniscayaan untuk kita selamat di dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada para santri semua yang jumlahnya ada 269, niatain tis'ah wa sittin. Kita bersahabat dengan Al-Quran dengan 6M. Yang mudah ingat, berapa M anak-anak? 6. M yang pertama itu membaca. Sebagai kitab suci yang menuntun kita, maka kita harus bisa membaca dengan baik dan benar. Dan daurah ini adalah bagian dari proses yang kita lakukan. Maka saya atas nama BWM sangat mengapresiasi ini dan bisa menjadi, saya kira bisa dikembangkan daurah ini ke pesantren-pesantren Muhammadiyah yang lain. M yang kedua, tidak terlalu panjang. Setelah membaca itu menghafal. Setelah membaca adalah menghafal. Saya kira tidak ada mufasir yang expert yang tidak hafal Al-Quran. Setelah menghafal kemudian tidak cukup hanya dihafal, harus bisa menerjemahkan. M yang ketiga, menerjemahkan, membaca, menghafal, menerjemahkan. Setelah diterjemahkan saja biasanya belum tentu paham, maka harus ada upaya untuk menekuni, mempelajari, kita sebut memahami. Setelah membaca, menghafal, menerjemahkan, memahami isinya. M yang kelima, setelah memahami isinya tentu harus diamalkan. Maka Al-Quran ini akan menjadi petunjuk hidup kita kalau diamalkan. Maka M yang kelima adalah mengamalkan. Kata Ibunda Aisyah, Rasul itu innama khuluqul Quran. Akhlaknya Rasul itu ya Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu diamalkan oleh Rasul dan sosok hidupnya Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir setelah mengamalkan ada M yang keenam. Tidak cukup kita selamat sendiri, anak-anak semua. Maka M yang keenam adalah mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran
dan mengajarkannya. Saya hafal dari halaman buku Iqra, itu ada tulisan itu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, tempat kita, ma'had kita ini adalah bagian dari kita melakukan 6M tadi. Mudah-mudahan ma'had kita jadi ma'had yang berkah untuk kita semua, menuntun, membimbing kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran, menjadi wasilah kita disayang Allah, dan besok kita akan masuk, kita akan berkumpul kembali di Jannatul Na'im yang sudah Allah siapkan untuk kita semua. Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan. Kalau terlalu panjang juga tidak baik ya, karena nanti kita akan dengarkan khitbah dari syekh kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمات الترحيبية التالية من رئيس الوزارة الشؤون الدينية لمنطقة بندر سيتلوها نيابة عنه سعادة الأستاذ dari Budian SE فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Syekh Ahmad Mustafa Subhi Al-Ashari, yang terhormat Direktur Pondok Pesantren MPS mewakili, yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kediri yang mewakili, yang kami hormati Ketua PDM Bantul atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, Forum Komunikasi Pimpinan Kawan yang mewakili, dan anak-anakku santri pesantren MPS Pleret yang hadir pada pagi hari ini, Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada kita semua, sehingga kita bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini menghadiri acara daurah dengan sanad Quran dan kitab di Pondok Pesantren MPS Pleret pagi sampai siang hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin. Pertama-tama kami mohonkan maaf karena agenda pada pagi hari ini dihadiri oleh Bapak Kepala Kantor, Bapak Haji Mungkolib SHD MSI, karena beliau kebetulan pada pagi hari ini bersamaan agenda kegiatan yang lain, sehingga memutus kami untuk bisa hormat pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurum kepada Syekh Ahmad Mustafa Ashari. Meskipun sudah terjadi, kami mohon untuk tidak bosan, karena kami sudah diminta selanjutnya kami menunggu pandeminya di tiap tahun ini untuk kami bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari pandemi dari Syekh Subhi Ahmad Subhi. Selanjutnya kami merasa bangga Pondok Pesantren MPS Pleret ini bisa melaksanakan daurah pengambilan sanad bacaan Al-Quran dan Kitab yang langsung dibimbing oleh Syekh Ahmad Mustafa Subhi Al-Ashari. Dan pesan kami kepada santri Pondok Pesantren MPS Pleret ini untuk serius menimba ilmu. Kalau saya ambil contoh diri saya sendiri,
saya ini tidak tahu ke depan akan menjadi apa, akan bagaimana. Kalau saya sudah kembali ke masa lalu, saya akan serius menuntut ilmu. Dan waktu ini adalah waktu panjenengan semua adik-adik santri, maka seriuslah menuntut ilmu pada hari ini. Kita tidak tahu panjenengan besok akan menjadi apa, dan gunakan waktu sebaik-baiknya hari ini untuk menimba ilmu, untuk talafi, memperbaiki bacaan. Dan harapan kami semoga kegiatan ini berjalan lancar, membawa berkah dan bisa memberkahi semuanya. Dan doa kami anak-anak santri MTS Pleret bisa kemudian hari lanjut ke Al-Azhar. Kita semuanya lanjut studi ke Al-Azhar Kairo Mesir. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها السادة الحضور، والآن كلنا آذان صاغية للكلمات قوية شافية من فضيلة الشيخ أحمد مصطفى صبحي الأزهري، فليتفضل إليه مشكورا. فلتلتزم في هذا اليوم الأستاذ ملتزم ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي يسر لنا هذا الاجتماع وأنعم علينا بالنعم الكثيرة حتى نجتمع في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kemudahan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangkaian acara pada pagi hari. وأشكر جميع الحاضرين والحاضرات من أكملهم إلى أصغرهم دون فرض الذين شاركوا في إعداد هذا المجلس المبارك. Kemudian rasa syukur kami ucapkan kepada seluruh yang hadir di tempat ini, dari para petinggi-petinggi, kemudian seluruh peserta pada pagi hari. أشكر جميع الكرام المباركين والمديرين والأساتذة الذين جاءوا من بعيد لمشاركة أبنائهم وبناتهم اجتماعهم على تعليم وتعلم القرآن الكريم. Kemudian terkhusus ucapan terima kasih kepada para tamu undangan, para pemimpin-pemimpin yang telah menyempatkan hadir untuk membersamai para santri untuk mengikuti pembukaan daurah pada pagi hari. الله تبارك وتعالى خلق الجنة ولها 8 أبواب. Jadi Allah menciptakan surga itu memiliki 8 pintu. في باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، باب الجهاد. Ada bab sholat, zakat, haji, kemudian pintu puasa, kemudian pintu jihad. وكلها أعمال عبادات عظيمة في الإسلام. Dan seluruhnya adalah pekerjaan ibadah yang sangat mulia di dalam Islam. لكن ما هي أسهل هذه العبادات وأسرعها وصولا وأكبرها في الأجر؟ Tapi apa ibadah yang paling mudah dan memiliki ganjaran yang paling besar? قراءة القرآن. Yaitu membaca Al-Quran. لماذا؟ Kenapa? لأن الحرف الواحد له 10 حسنات. Karena setiap satu hurufnya itu memiliki 10 kebaikan. وقلت لكم من قبل Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, أننا لو جربنا وقلنا بسم الله الرحمن
yang dimana kalau kita mencoba untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim الذي افتتح بها أستاذنا هذا المجلس المبارك yang dibuka oleh MC kita. قولوا جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمة البسيطة اليسيرة فيها 190 حسنة. Yang dimana kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang pendek ini memiliki 160 ganjaran atau kebaikan. هل أخذتم وقتا طويلا؟ Apakah kalian menggunakan waktu yang panjang untuk mengucapkannya? هل تعبتم؟ Apakah capek? أخذتم شيئا؟ Apakah membayar sesuatu untuk mengucapkan Bismillah? إذا لابد أن نكون كما قال أستاذنا المدير يجب علينا مصاحبة القرآن. Maka dari itu wajib bagi kita untuk bersahabat atau bersamaan dengan Al-Quran. لأن مصاحبة القرآن هي التي فيها المنفعة في الدنيا وفي الآخرة. Karena bersahabat atau membersamai Al-Quran itu memiliki manfaat di dunia dan di akhirat. وأنا أعجبت جدا ب6 من الميم هذا جيد. Saya itu sangat mengagumi ada 6M yang telah disampaikan. Saya mengizinkan untuk menambahkan satu sesuatu. ليس زيادة من 6 إلى 7. Bukan, tetapi bukan tambahan, akan tetapi لكن شيء واحد واجب فيها كلها. akan tetapi harus beriringan dengan 6 yang tadi. وهو الصحيح، القراءة الصحيحة، الحفظ الصحيح، الفهم الصحيح، الترجمة الصحيحة، العمل الصحيح، التعليم الصحيح. Jadi semua 6 yang disampaikan itu harus beriringan dengan perbuatan yang benar, membaca yang benar, memahami yang benar, menghafal yang benar dan sebagainya. لأن هناك قراءة خطأ. Karena ada juga bacaan tapi salah. صحيح ولا لا؟ موجود؟ Apakah ada bacaannya salah? أنا أذهب إلى بعض المساجد لا أريد أذكر اسمها. Jadi saya itu pergi ke beberapa masjid, tapi tidak ingin disebutkan nama masjidnya ولا أريد أذكر أين. dan tidak mau menyebutkan juga di mana masjid tersebut. الإمام Jadi imamnya, أنا أعرف حروف المد في اللغة العربية 3. jadi saya itu mengetahui bahwasanya mat itu dalam bahasa Arab itu ada 3. هذا عنده حروف المد دواب الأول كلها الحروف كل الحروف يمد. Akan tetapi imam itu mengatakan bahwasanya ada mat itu 28. غنة في كل الحروف. Guna juga di setiap hurufnya. وأعرف بعض المدارس مدرسة لا يهتم بالقرآن، الأستاذ يعلم الطلاب خطأ. Dan juga ada beberapa sekolah yang mengajarkan Al-Quran tapi dengan salah. وهذا ليس في مدرسة واحدة. Itu bukan di satu sekolah saja, كثير من المدرسة. akan tetapi di banyak sekolah. فأنا أضيف على هذا لو سمحت يا سيدي أن يكون القراءة والتعليم والحفظ والفهم وكل شيء أن يكون صحيحا. Maka dari itu ditambahkan oleh saya bahwasanya 6M yang telah disampaikan itu harus diiringi atau dibarengi dengan yang benar. وهذا السبب الذي جاء أستاذ كامل الدين يصنع معاهدة بين المحمدية وبين الأزهر الشريف، بين الإنجليز وبين المدرسة القرآنية. هذا سبب هذه المعاهدة. Maka dari itu diadakan MOU antara MBS Pleret kemudian dengan Al-Azhar dengan Syekh Ahmad untuk memberikan pemahaman bacaan dan sebagainya yang tadi itu dengan benar. ما فائدة هذا الاجتماع وفائدة هذا المجلس وفائدة هذه الدورات؟ Apa manfaat dari daurah ini? خلاص أنتم تقرؤون القرآن. Padahal kalian itu sudah membaca Al-Quran. والقراءات أنا أرسلت كرتون كثير في كرتون في البحر وصل القرآن. Kemudian sudah dikirimkan juga Al-Quran dengan metode qiraat. والقرآن فيه ملون وواضح جدا كل الأحكام. Kemudian di dalam Al-Qurannya sudah ada tertera bagaimana hukum-hukumnya dan sebagainya. كل هذا لا يكفي. Akan tetapi itu tidak cukup. لا بد من تصحيح القراءة وتحسين النطق كما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Akan tetapi itu harus dibarengi dengan tahsin, perbaikan, kemudian bacaan yang benar sehingga bisa bersanad ke Rasulullah SAW. وفي الحقيقة مؤسسة المحمدية يهتم جدا بالقرآن الكريم. Pada hakikatnya bahwasannya Muhammadiyah itu sangat memperhatikan bacaan Al-Quran. ليس في المعهد فقط لكن في المعهد وفي المدرسة. Bukan di pondok saja, akan tetapi di pondok dan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. فالحقيقة المحمدية هذا الجيل. Pada hakikatnya bahwasanya Muhammadiyah itu sangat bagus. وMPS Merit ممتاز. Dan أنا جئت منذ أكثر من شهر. saya itu sudah tiba di Indonesia itu semenjak 1 bulan yang lalu lebih. أذهبت إلى محمدية في جاكرتا وفي جاوا وسطى وفي تيغان. قبل هذا ذهبت إلى محمدية كثير. كل جيد. Jadi sebelum ini saya itu sudah berkunjung di beberapa pondok Muhammadiyah, diantaranya di Jakarta, kemudian di Gombong, di Jawa Tengah, dan di Tegal. Dan hari ini di sini semua pondok-pondok Muhammadiyah semuanya bagus. كل 3 أو 5 أيام. Di setiap 5 atau 3 hari. saya cek. Maka asal yang Jadi saking rindunya saya kepada MPS Pleret, setiap 3 hari sampai 5 hari selalu ngecek kapan bakal tiba di MPS Pleret. Dan kemudian istri beliau bertanya, طيب إذا أنت تحب MPS كثيرا لماذا تجعله في الأخير؟ kata istri beliau, kalau saya itu mencintai MPS Pleret, tapi kenapa dibuat MPS Pleret itu di akhir di jadwal daurahnya? لماذا تلعب MPS Pleret في آخر السفر في آخر الرحلة؟ Kenapa membuat MPS Pleret itu di akhir dalam perjalanannya saya? لأن الله تعالى يقول ختامه مسك. Karena Allah berfirman hitamhu misk. يعني الجيد هو يكون في الآخر. Karena yang bagus-bagus itu di akhir. تعرفون الأنبياء؟ Apakah kalian mengetahui para nabi? تعرفون الأنبياء؟ نبي موسى، نبي عيسى، نبي إبراهيم، نبي تعرفون الأنبياء؟ Kalian mengetahui para nabi? من أفضل الأنبياء؟ Nabi yang paling agung nabi siapa? يأتي في الأخير. Nabi Muhammad datang di akhir. تعرفون الكتب؟ Kalian tahu buku توراة، إنجيل، زبور والصحف. Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya? ما هو أفضل كتاب؟ Kitab apa yang paling agung? يأتي في الآخر. Dan Al-Quran juga datang di akhir. تعرفون مؤسسة محمدية؟ Kalian tahu lembaga Muhammadiyah? MPS Merit. MPS Pleret di akhir. شكر الأخير. الشكر الأخير. Kemudian ucapan terima kasih yang terakhir الشكر الأخير لهذه الطالبة. untuk yang membaca tilawah tartil tadi. ولمن اختار لها هذه القراءة؟ Kenapa dia pilih qiraah yang tadi? الذي اختار لها هذه الآية أنا أشكره. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas pilihannya telah membaca bacaan Imam Waris tadi. من الذي اختار هذه الآية؟ Siapa yang memilih ayat itu? أنت. الله يرضى عليك يا رب. الله يعطيك الصحة والبركة. القرآن الكريم فيه الكثير من الأسرار والعلوم. Jadi Al-Quran itu memiliki banyak rahasia dan ilmu-ilmunya. هناك أسرار وعلوم ظاهرة. Ada juga rahasia-rahasia yang sudah terlihat. مثال سورة ياسين، آية الكرسي، آية دعاء أخير سورة آل عمران آمن الرسول، صفات أخير. هذه الآيات لها فضائل وبركات ظاهرة كل الناس يعرفها. Seperti surat Yasin, kemudian akhir dari surat Al-Imran dan sebagainya itu memiliki rahasia yang sudah sebenarnya diketahui oleh banyak orang. وهناك أسرار باطنة. Akan tetapi ada juga rahasia yang tidak terlihat dari Al-Quran. مثال الجوهر الذي في البحر.
sebagaimana mutiara yang ada di dalam laut لا يعرفه إلا العلماء. yang tidak diketahui oleh orang yang mengetahui itu, yang memiliki ilmu terhadap itu. الله تعالى أنزل القرآن مفرقا آيات 5 آيات 5 آيات 7 آيات 10 آيات متفرق. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, berayat-ayat dan sebagainya. حتى سورة العلق Sampai surat Al-Alaq pun نزل 5 آيات أولا ثم 14 آية بعده بشهرين. yang dimana surat Al-Alaq itu diturunkan 5 ayat pertama, kemudian 14 ayat selanjutnya itu setelah 2 bulan. سورة العلق كبيرة أو قصيرة؟ Surat Al-Alaq itu panjang atau pendek? سورة الأنعام Surat Al-An'am أكثر من جزء، lebih dari 1 juz, 165 آية. 165 ayat. كبير ولا صغير؟ Itu panjang apa pendek? ينزل مرة واحدة كاملة من السماء إلى رسول الله. Tetapi Al-An'am itu turun dalam 1 kali turun kepada Rasulullah, يحملها 70,000 من الملائكة. yang dimana dibawa oleh 70.000 malaikat يحملون سورة الأنعام yang membawa surat Al-An'am itu مع التسبيح والذكر إلى الأرض. dengan diiringi tasbih dan zikir ke bumi. 12,000 من الملائكة 12.000 malaikat, خصوصا على وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. khusus untuk ayat yang tadi disebutkan oleh saya. فهي فيها كثير من البركة وكثير من الخير. Karena ayat itu memiliki, ayat yang tadi dibaca itu memiliki banyak keberkahan dan kebaikan di dalamnya. وفي الأخير أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة وأن يجعل هذه الزيارة وأن يجعل هذا الموسم نافع للجميع. Kemudian semoga daurah ini memiliki manfaat yang banyak untuk semuanya. وأن يرزقنا القبول والإخلاص. Kemudian dikabulkan oleh Allah dan berikan keikhlasan. وأن يجعل هذا العمل لوجه الله تعالى لا رياء فيه ولا سمعة. Kemudian daurah ini untuk lillahi kalimatillah, untuk Allah. هذا العلم اسمه العلم الشريف. Ilmu ini namanya ilmu yang mulia. نتعلمه لله ليس للناس. Kita belajar karena Allah. يعني لا نتعلم لأجل أن نقول أنا أتعلم أو أنا أحفظ أو أنا من علماء، لا نتعلم لله لأجل أن العلم الشريف ليس للرياء وليس للسمعة. Jadi kita belajar bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah, akan tetapi belajar untuk Allah. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan dalam belajar. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر جزيل الشكر للشيخ أحمد مصطفى إبراهيم المصري على إيضاحه النصيحة العظيمة لنا بحب القرآن الكريم. أيها الحفظ الكريم، وصلنا إلى نهاية اللقاء. نشكركم على حسن الانتظام والاهتمام. إذا وجدتم مني الأخطاء قولا أو فعلا فتقبل اعتذاري واسمحوا لي. أخيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kami himbaukan untuk para